Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita memberikan yang terbaik buat Dia hari ini. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari, gelombang apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari terus kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Bapa. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Lagi. Oh, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya kami boleh ada hari ini, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam anugerah Tuhan. Kita percaya kita semua ada dalam pertolongan Tuhan. Nah saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Perikop Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan manakah akan datang dari pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berikan tema firman Tuhan saat hari ini di bulan Juli, minggu yang pertama. Saya percaya bahwa saudara pernah ditolong oleh Tuhan dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masalah mendidik anak, dalam sekolah anak-anak, dalam sakit penyakit, saudara pernah ditolong oleh Tuhan. Saya memberikan tema, ditolong untuk menolong. Saya percaya kita semua pernah ditolong oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara dan saya sudah ditolong oleh Tuhan. Apakah kita sudah menjadi orang yang suka menolong dalam kehidupan kita? Mungkin saudara sebagai istri, saudara berkata, Pak, saya sebagai istri, firman Tuhan berkata bahwa istri itu adalah seorang penolong. Ya, memang benar seorang penolong sebagai suami. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bukan hanya suami saja yang menjadi penolong? Yang ditolong, apakah ada orang-orang lain atau saudara-saudara yang lain atau orang-orang yang tidak dikenal, apakah mereka juga menjadi seorang penolong? Dan firman Tuhan ini adalah cerita yang sungguh luar biasa. Ini menceritakan seorang musafir atau seorang pengembara di mana dia mengalami masalah dan dia berkata ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tanda tanya, dia bertanya, dari manakah pertolonganku? Tetapi dia tahu persis seorang musafir ini, seorang pengembara ini, dia tahu persis bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Saya percaya bahwa saudara mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dari sakit penyakit, masalah keuangan, saudara pernah ditolong. Dan hari ini saya mau menyampaikan, saudara ditolong oleh Tuhan cukup satu kali. Saudara ditebus oleh Tuhan cukup satu kali. Karena firman Tuhan di dalam kita akan baca bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus
1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus itu mati sekali untuk segala dosa saudara. Kita berbuat dosa bukan hanya sekali, tetapi sering kali kita berbuat dosa, sering kali kita melakukan hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus mati cukup sekali saja untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk menebus dosa semua yang ada di muka bumi ini. Dan saya mau berkata, artinya hidup saudara ditolong oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena di dalam Mazmur 121, Musafir berkata ayat yang pertama dan kedua, dia untuk pribadinya sendiri. Ini cuma satu kali. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 di sana ditujukan kepada semua, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dengan kata lain bukan kepada dirinya. Firman Tuhan itu berkata demikian ayat ketiga. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, kakimu. Penjagamu tidak akan pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Jadi seorang musafir, seorang pengembara ini menyatakan atau berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, bukan untuk pribadinya. Dan saya mau berkata, firman Tuhan di sini saya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Kita ditolong untuk menolong. Bukan hanya satu orang saja, bukan hanya untuk orang yang kita sukai saja, tetapi kepada orang yang tidak kita sukai juga, kita harus juga menolong mereka. Mungkin jangan hanya kepada orang yang kita kenal saja, tetapi orang yang tidak kita kenal pun kalau mereka butuh pertolongan, harus kita menolongnya. Dan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, biarlah hidup saudara menjadi hidup yang suka menolong. Usaha saudara menjadi usaha yang suka menolong orang lain. Biarlah pekerjaan saudara menjadi pekerjaan yang suka menolong orang lain. Biarlah apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara untuk menolong orang lain. Talenta, kepintaran, IQ, atau mungkin keahlian yang saudara miliki, atau mungkin apa yang saudara bisa untuk menolong orang lain. Karena memang tujuannya bahwa saudara ditolong untuk menolong. Kita diberkati untuk memberkati. Kita dikasihi untuk mengasihi. Kita diberikan kelimpahan untuk memberikan kelimpahan itu kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita diberikan sukacita supaya membuat orang lain juga bersukacita dengan apa yang saudara berikan dalam kehidupan saudara. Saya percaya hidup saudara harus hidup yang suka menolong. Katakan sama-sama, saya suka menolong. Puji nama Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan tolong untuk menolong. Saya ditolong untuk menolong. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Kita berdoa buat bangsa dan negara dan buat keadaan saat-saat hari ini, yaitu masa pandemi. Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, hamba berdoa hari ini, kami bersama-sama memberkati bangsa dan negara. Buat Bapak Presiden, bahkan wakil, para menteri, TNI Polri yang ada, jajaran semua yang ada, yang menangani COVID-19. Tuhan berkati semua hari ini. Masyarakat, berikan mereka ketaatan untuk melakukan prokes Tuhan. Bahkan mereka senantiasa rindu semuanya akan mau divaksin Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini hamba melepaskan berkat buat bangsa Indonesia, berkat buat umatmu, berkat buat semuanya yang ada di bangsa Indonesia. Jemaat Tuhan, biarlah hari ini engkau menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan saat hari ini sampai selamanya, bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan jaga prokes. Haleluya.